Oke, halo guys. Hari ini kita bahas tentang endokrin. Jadi, untuk endokrin sendiri, kemarin kan aku sudah suruh kalian untuk paham dan hafalin mengenai hormon-hormonnya sendiri itu termasuk protein kah, atau polypeptide, atau small peptide, atau amino acid, atau steroid derived compound. Nah, kalau yang intinya aja sih yang biasanya eh, sering keluar, itu untuk yang steroid atau kolesterol derived yang dari kolesterol itu dia reseptornya terletak di intraselular. Biasanya seperti hormon of estrogen, progesteron, testosteron gitu juga. Kemudian juga sebenarnya kalau tiroid sendiri itu dia tuh masuk ke peptide kan. Tapi sebenarnya dia itu reseptornya itu terletak intraselular juga. Kemudian kalau kortisol itu juga sama, dia juga masuk steroid ya. Intinya itu aja, kalian hafalin aja ini. Kemudian untuk kalian tahu aja, endokrin itu berarti dia disirkulasikan ke pembuluh darah hormonnya. Sedangkan kalau parakrin itu ke tetangganya gitu. Dan kalau autokrin berarti ya ke dirinya sendiri gitu, selnya, hormonnya itu. Ya, itu bisa endokrin sendiri sistemnya ya bisa kayak a group of cell atau sebuah kelompok sel di suatu organ kayak Langerhans atau sel yang bertebaran aja kayak Argentavin cell ada di gaster, kemudian juga Leydig cell ada di testis, TK internal cell dan granulosa lutein cell yang ada di ovari juga. Yang nanti hasilnya estrogen, oke? Kita mulai di hipotalamus dulu. Kalau hipotalamus itu nanti tugasnya itu adalah pituitary. Jadi dia regulasi dari pituitary gland activity. Kemudian dia letaknya sendiri di middle base atau di tengah dasar dari otak. Kemudian dia akan memproduksi oksitosin dan juga ADH. Nah, untuk oksitosin sendiri dia itu di paraventricular nuclei ya, PVN. Sedangkan untuk ADH dia ada di supraoptik, oke? Supraoptik nuclei. Tapi sebenarnya both nuclei itu menghasilkan oksitosin dan ADH. Namun kalau di PVN akan lebih banyak oksitosinnya, sedangkan di ADH itu 50-50 lah. Dan juga banyak releasing hormone. Oke. Ini harus dihafal ya. Jadi yang dia hasilkan itu ada GHRH. Jadi dia tuh yang nanti akan menstimulasi GH, growth hormone oleh somatotrophs yang ada di adenohipofisis atau hipofisis yang anterior gitu ya. Oleh apa? Oleh nanti sel acidofil gitu. Kemudian nanti ada somatostatin atau dia tuh bisa dibilang GHIH ya. GHIH. Ada dopamin, dia tuh katekolamin ya. Jadi dia masuk amino acid derived. Jadi ya, dia akan fungsinya adalah inhibisi prolaktin dari laktotrop. Laktotrop juga sama di acidofil ya. Tapi bedanya dia tuh positive feedbacks. Kalau di laktotrop, oke? Kalau yang lainnya biasanya negative feedback. Kemudian ada CRH. Oke? CRH sendiri itu nanti akan stimulasi ACTH dari kortikotrop. Jadi dia dari basofil. Dan juga POMC. Di kortikotrop sama semua. Pokoknya CRH ini kortikotrop. Kemudian ada GnRH, ada gonadotropin releasing hormone. Jadi dia itu akan menstimulasi sekresi dari LH dan FSH dari gonadotrop, sama-sama acidofil juga. Kok acidofil, basofil juga ya. Kemudian ada yang terakhir tirotropin releasing hormone. Jadi dia juga akan stimulasi TSH atau thyroid stimulating hormone dari tirotrop. Jadi dia itu juga basofil. Oke. Nanti kita ulang lagi. Ini hipofisis. Kalau hipofisis sendiri nanti dikontrolnya oleh hipotalamus, oke? Dikontrol oleh hipotalamus.
Kemudian yang menghubungkan antara hipotalamus dan juga hipofisis itu ada infundibulum gitu ya. Kemudian juga ada vaskularisasinya ya, vascular network-nya yang hypophyseal hypothalamus portal system itu. Nanti ada yang first plexus-nya, primary plexus, capillary plexus ya ini primary. Terus nanti lanjut ke secondary. Itu kalau untuk yang hypophyseal hypothalamic portal itu ya. Nah, kalau yang hypophyseal tract, kalau tadi kan yang portal, ini yang tract. Kalau yang tract itu buat ya yang ke posterior. Jadi buat supraoptic nerve nucleus ADH tadi sama oksitosin. Bedanya itu kalau tract itu berarti dia berhubungan dengan peraksonan, berhubungan dengan perneuronan. Jadi dia pasti ke posterior. Sedangkan kalau yang hipotalamo hypophyseal portal itu yang pembuluh darah itu yang ada first plexus dan juga second plexus itu, secondary plexus itu. Oke? Gampang ya. Ada anterior, ada posterior. Nama lainnya adenohipofisis dan neurohipofisis. Kenapa neuro? Karena ya bentuknya kayak kalau kamu lihat dari histologi ya bentuk neuron sebenarnya. Nah, terus dia tuh ada ya median eminence, infundibulum, pars nervosa. Ini pars nervosa, oke? Kalau di posterior. Sedangkan kalau yang anterior ada yang distal, ini distal yang banyak selnya nanti. Terus ada pars intermedia di tengah-tengah sini. Dan juga ada yang di sini, yang namanya itu pars tuberalis. Oke? Nah, ini secara gambarnya juga kalian bisa lihat kalau neuron itu ya agak pucat, guys. Ini yang posterior kan. Nah, ini kalau misalnya ada koloid gitu vesicle atau Rutke-Cheese namanya, bukan pouch ya. Rutke-Cheese. Kalau Rutke pouch itu adalah embriologi awalnya dari adenohipofisis yang depan. Itu pouch. Kalau Rutke-Cheese itu ya koloid ini. Jadi yang ini kayak mirip kayak tiroid gitu ya. Itu Rutke-Cheese. Itu ada di intermedia. Jadi dia ada di part intermedianya adenohipofisis. Oke? Ini pars tuberalis dari anterior atau adenohipofisis, yang ini yang pars distalis. Nah, yang pars distalis itu nanti akan ada acidopil, basopil, dan juga kromopop. Oke, jadi untuk adenohipofisis dulu itu ada hormon-hormonnya, ya ACTH, kemudian juga ada TSH, FSH, LH, GH, prolaktin. Ya udah gitu aja sih pokoknya. Nah, intinya yang non-tropik ini dihasilkan oleh acidopil. Harusnya aku pakai warna merah sih, acidofil. Nah, merah kan soalnya. Sedangkan yang tropik ini akan dihasilkan oleh basopil. Jadi basopil dan acidopil itu kan berwarna, jadi namanya kromosit gitu ya. Jadi ya berwarna. Kalau misalnya kromopop, pop, popia, jadi dia pasti pucat nggak punya warna gitu. Oke. Ini yang pars distalis ya. Jadi kalian bisa nemuin sel-sel acidopil, basopil, kromopop itu ya di pars distalis. Ya, gitu deh pokoknya intinya. Ya sama sih, pokoknya intinya aku udah jelasin ya itu. Pokoknya kalau kayak gini kan, bentar, coba aku lingkarin ya. Ini kan lebih merah ya.
Jadi ini asidopil. Oke, lebih biru. Ya udah basopil. Pucat. Ya udah kromopop gitu. Beda kan? Ini merah, yang ini agak biru gitu. Ini dia agak biru, terus yang ini agak merah, merah gitu kan ya. Merah ini gitu. Ya udah pokoknya intinya begitu saja sebenarnya. Nah, Chromopop itu nama lainnya Chief Gel atau Gel. Jadi dia tuh nggak punya granul. Kemudian boundaries atau batasannya tuh tidak terlalu jelas gitu ya. Kemudian dia open phase type nukleinnya dan ya gitu deh. Sedangkan kalau acidopil ya merah gitu aja sih intinya sitoplasmanya. Sedangkan kalau misalnya yang basopil dia biru gitu aja sih. Hehe. Oke, kita ke pars tuberalis. Kalau pars tuberalis dia itu ada corticotrophs dan gonadotrop. Tapi banyakan gonadotrop. Most of the cell is gonadotrop. Jadi ya udah. Next, ini pars intermedia yang tadi aku bilang ada rat kecisnya itu, yang colloid field cisnya. Oke? Kemudian dia kebanyakan basofil dan juga chromopops gitu. Ya ini sama, ini boleh dibaca aja karena dia aku udah jelasin. Oke, untuk neurohipofisis sendiri, dia itu adalah ekstensi atau perpanjangan dari central nervous system. Makanya namanya neurohipofisis karena jaringannya jaringan saraf gitu. Kemudian juga ada banyak non-myelinated axon atau akson yang nggak myelin, nggak ada myelinnya. Dan kemudian ada herring body atau dilatasi akhir dari akson yang berisi neurosekresi. Jadi kalau aku kasih lihat yang ini herring body. Jadi kalian bisa lihat dia tuh agak ya merah gitu ya, kayak agak gede gitu. Dia tuh dilatasi akson ya, yang isinya neurosekresi. Kemudian sisanya sel-sel kayak gini yang kayak agak oval-oval gitu ya. Itu tuh dia namanya itu sel pituisid. Dia itu semacam sel glia gitu. Sel glia itu kayak semacam supporting selnya gitu. Anggap aja kayak gitu sih. Ya ini, kalian bisa lihat kan NB ini ya herring body ini. Tuh, pituisid ya yang kayak oval-oval gitu. Kalau C ini capillary ya. C ini capillary. Nah, ini juga yang tadi aku udah jelasin juga sih. Jadi intinya yang memproduksi itu nuklei paraventricular nuklei dan supraoptik. Oke, dari hipotalamus. Nanti fungsinya hipofisis yang posterior itu dia cuman menyimpan. Oke, lanjut. Untuk pineal gland sendiri, dia kan yang ngatur circadian rhythm ya. Jadi daily rhythm of the bodily activity. Namanya circadian rhythm. Jadi gimana caranya? Karena dia punya pinealocyte yang menghasilkan melatonin. Jadi nukleusnya itu bentuknya kinda bulat, agak oval. Dan juga ada sel glia karena dia masih bagian dari otak kan. Jadi ada sel interstitialnya gitu. Mirip kayak astrosit. Jadi astrosit ya juga kayak sel glia gitu loh namanya. Pokoknya ini sel-sel yang mendukung itu namanya ya glia-glia gitu loh.
Dan yang khas itu ada Corpora aranacea atau Brinsen. Jadi di sini ini adalah Brinsen. Gede iki. Hah, ini blood vessel ya. Kalau BV ini blood vessel. Nah, kalau yang pinealocyte ya sel-selnya di sini gitu, kayak sel-selnya gitu. Tuh, ini pituitid, pituitid gitu. Oh, pituitid, pinealocyte, sorry guys, pinealocyte. Kalau pituitid itu yang di neuron tadi, yang neurohipofisis. Kalau pinealocyte itu yang buat pineal, yang ada brainstem. Sorry, salah ngomong. Pokoknya intinya gitu, dia bakal banyak pembuluh darahnya, of course, karena kan dia endokrin. Dan biasanya fenestrated, jadi kayak gap antara endotelnya tuh gede-gede gitu loh. Jadi biar bisa lebih banyak mudah untuk keluar masuk substance-nya dari ya di pembuluh darah ini gitu. Intinya gitu aja sih. Ya ini sama. Terus dia itu juga fotosensitif gitu. Jadi ada retinohypothalamic tract. Oke, untuk karena kan dia yang ngatur circadian rhythm kan. Jadi kalau misalnya terang, melatoninnya berkurang, produksinya. Tapi kalau gelap, melatoninnya bertambah. Jadi pokoknya melatonin ini bikin ngantuk tidur gitu ya. Kemudian efek lainnya itu juga ya kalau melatoninnya down, melatoninnya berkurang, dia GnRH atau seks hormonnya naik. Kemudian FSH, LH juga naik gitu kan ya. Berhubungannya sama itu. Ini pankreas. Pankreas sendiri kan ya kemarin aku udah jelasin ya ada eksokrinnya. Jadi kalau eksokrinnya itu yang acininya. Tapi untuk fungsi endokrinnya itu Langerhans. Intinya itu. Kalau kalian nanya, acini itu apa ya? Yang gelap-gelap ini acini. Terus kemarin jangan lupa ada di video sebelumnya ada kalau di acini-acini kadang ketemu sel tertentu yang namanya sentroacinar cell gitu. Kayak ini. Dadah gitu. Nah, Langerhans itu kalian cari yang paling pucat aja. Dia kayak terisolasi sendiri kok. Kayak gini. Hehehe. Pucat, intinya pucat. Terus dia alpha, ada beta cell, ada juga delta. Kalau delta produksi somatostatin atau GHIH. Kemudian ada pancreatic polypeptide cell. Yang paling banyak itu beta cell yang memproduksi insulin. Alpha cell itu 20% dia glukagon. Jadi dia tuh insulin dan glukagon itu bermain dalam homeostasis gula darah gitu ya. Kalau insulin itu menurunkan gula darah. Kalau misalnya glukagon itu naikin. Sebenarnya kalau misalnya kalian di itu apa namanya di praktikum nggak akan disuruh ini sel apa gitu. Lebih ditanyain bentukan apa. Biasanya ya Langerhans. Cuman di MCQ bisa keluar. Jadi ya sitoplasma untuk alpha cell itu lebih pink dan produksi glukagon. Intinya itu, kalian harus ingat. Dan dia lebih perifer. Jadi dia lebih di kayak kalau aku bisa bilang sih di keliling-keliling gini kayak pojok-pojok gitu. Sedangkan kalau misalnya yang beta cell itu dia biru sitoplasmanya, kemudian lebih sentral, lebih ke tengah gitu. Kalau tadi kan lebih di ujung-ujung, lebih di tepi-tepi. Dia ini lebih ke tengah dan dia produksi insulin dan lebih banyak intinya. Dibaca aja yang ini. Oke, tiroid. Untuk tiroid sendiri ya ingat lah ya, diletaknya anterior dan inferior dari laring. Kemudian ada dua lobus.
dan satu ismus, intinya gitu. Itu kan anatomi ya. Kalau ini sendiri, kalian bisa lihat tiroid itu bentuknya kas kayak gini. Kalau yang kayak gini, dia itu adalah tiroid yang hipoaktif. Hipoaktif tiroid. Kenapa aku bisa tahu dia hipoaktif? Karena kalian lihat di sini dia sel folikularnya itu kinda kuboid, kuboid bahkan bisa agak pipih dikit. Jadi ya atrofi lah aku bilang. Kemudian dia nggak ada vakuolanya nggak ada. Makanya dari itu aku tahu dia hipoaktif. Nah, tiroid sendiri kan memproduksi T3 dan T4 tergantung iodinasinya. Kalau ya pokoknya iodinasinya itu kalau misalnya yang monoiodothyroidin sama DID, diiodothyroxine, itu ketemu jadi 3 kan, jadi T3. Intinya gitu. Mono kan 1, DID kan 2. Jadi kalau T4 ya DID tambah DID gitu. Yang lebih poten yang T4. Intinya gitu aja sih sebenarnya. Oke, kita lanjut. Jadi ada dua sel, kalau aku bisa simpelkan, ada sel folikular. Jadi folikular itu dia yang paling deket sama si koloid, kontak dengan koloid. Kontak dengan koloid. Koloid yang mana? Yang ini kayak homogen ini koloid, guys. Ini koloid ya. Ini koloid. Jadi selnya yang paraventrikular salah guys. Sel yang folikular itu yang merah ini, yang aku garisin kayak ya di batas-batas ini gitu. Aman ya. Itu yang menghasilkan T3 dan T4. Oke? Aman. Sedangkan kalau sel yang nggak di perbatasan itu kayak gini, nah ini dia sendiri nih C, nih dia tuh adalah Kifcel. Jadi dia tuh nanti kicel yang menghasilkan kalsitonin, beda. Kalau yang ngasilin T4 dan T3 itu yang folikular. Nah, ini yang aktif, yang B itu yang aktif, yang B yang aktif. Kenapa ya? Ini vakuola ini loh, vakuola. Sama kalian bisa lihat ya di sini. Dia lebih tinggi epitelnya. Ya, sedangkan ini lebih kotak gitu, lebih rendah gitu. Jadi nggak ada vakuolanya, no vakuola. Jadi dia yang yang A yang hipoaktif, yang B yang aktif. Itu aja. Nah, ini yang parafolikular cell atau yang cicel tadi. Jadi nama lainnya ya parafolikular. Yang menghasilkan kalsitonin dan dia jauh lebih besar serta lebih pucat dibanding si folikular cell. Dan letaknya di basal laminanya dari folikular cell. Jadi basal lamina ya dasarnya folikular gitu loh. Ya yang ini dasar-dasar gini kan. Kan di dasar. Ya, gitu aja sih. Kayak ini sama yang yang kalsitonin. Ya, kok kalsitonin chief gel atau parafolikular. Ya. Ya ini sama kayak yang tadi aku ceritain ada vakuolar resorpsinya tadi kalau aktif gitu. Terus misalnya dia agak low dari simple cuboidal sampai low columnar jadi lebih silindris gitu ya. T4 dan T3 menghasilkan itu. Ya ini yang aktif juga kalian bisa lihat ada vakuolar resorpsi. Kalau yang ini tidak ada vakuolar resorpsi, jadi dia adalah hipoaktif gitu. Terus dia lebih bentuknya itu pipih sampai kuboid. Jadi ya anggap aja dia atrofi karena nggak aktif gitu ya. Mengecil karena tidak aktif. Intinya gitu aja sih. Koloidnya terlihat homogen jika tidak ada vakuolar resorpsi itu.
Nah, ini lebih ke visius sih sebenarnya. Jadi intinya adalah bentuk tiroglobulin dulu. Nanti sama eh, si apa ya? Dibentuknya sih sama folikular cell ya. Nanti ditaruh ke folikular lumen atau yang ada koloidnya. Jadi folikular lumen tuh ya yang ada koloidnya gitu. Kemudian dia akan mengambil iodid. Ya, ini uptake iodid dibawa ke sini ke lumen. Jadi ke koloid. Baru nanti akan terjadi iodinasi dari tirosil residu. Jadi tirosil residu itu di mana ya di tiroglobulin itu gitu loh. Yang di iodinasi yang namanya bagian yang namanya tirosil. Intinya gitu aja sih sebenarnya. Kemudian akan terjadi formasi T3 dan T4 tergantung tadi ya MIT tambah DIT ya T3, DIT tambah DIT ya T4 gitu. Intinya gitu. Nah, tapi nanti dia akan diendosintosis lagi dan akan kalau aku bisa ngomong bahasa simpelnya itu dipotong-potong lagi sama enzim protease namanya lisosom. Supaya jadi ya T3 dan T4 karena kan bisa jadi mereka kayak bergandengan gitu loh. Kayak ya gak mesti hasilnya langsung T3 T4 gitu loh. Bisa jadi kayak maksudnya ya MIT, DIT, DIT, DIT kan butuh dipotong gitu loh. Jadi biar jadi T3, T4 kayak gitu loh. Intinya gitu aja sih sebenarnya. Makanya ada lisosom itu tadi. Baru nanti kalau udah dipotong-potong sama lisosom, gampangnya, baru nanti dia akan dikeluarkan, di-release ke kapiler, capillary. Jadi ke pembuluh darah. Jadi endokrin kan. Kan hormon. Udah. Nah, ini adalah negative feedback dari hipotalamus menghasilkan TRH menstimulasi si adeno hipofisis basofil. Kalau untuk tiroid ya. Nanti dia akan menghasilkan TSH atau thyroid stimulating hormone di mana ada reseptor thyroid stimulating hormone pada si thyroid gland dan thyroid gland akan menghasilkan lebih banyak T4 dan T3. Kalau misalnya T4 dan T3-nya udah banyak, nanti dia akan jadi negative feedback ke hipotalamus. Apa negatif feedback-nya? Ya TRH-nya turun. Kalau misalnya T3, T4-nya naik, sudah banyak gitu, TRH-nya diturunin biar nggak kebanyakan tiroid gitu loh. Intinya gitu aja sih. Udah. Nah, ini adalah tentang hipotiroidism dan hipertiroidism gitu. Kalau misalnya hipertiroidism ya grave disease kayak ini matanya melotot. Kalau hipotiroidism dia bakal keluhannya tuh gampang kedinginan, naik berat badan, gampang capek. Karena dia secara intinya dia itu tiroidnya kurang. Jadi metabolismenya turun semua. Sedangkan kalau tiroidnya kebanyakan, metabolismenya naik semua. Jadi semuanya jadi serba cepat gitu loh. Jadi takikardi, gampang capek, gampang kepanasan, agak hiperaktif gitu ya. Sedangkan kalau yang kurang tiroid, dia sebaliknya, dia akan gampang naik berat badan, gampang capek, gampang kedinginan, intinya gitu. Tapi kalau hipotiroidism yang karena Hashimoto tiroiditis, dia itu autoimun karena dia ada tiroid peroksidase antibody gitu. Jadi dia juga menyerang TSH reseptor juga. Tiroid peroksidase itu hormonnya yang penting itu, yang bisa mengiodinasasi gitu. Jadi kalau misalnya itu yang diserang kan ya susah. Terus juga ada autoimunnya ke tiroglobulin gitu. Jadi ke bahannya sendiri. Jadi ya ada antibodi ke tiroglobulin, tiroid peroksidase dan
TSH reseptor gitu. Sedangkan kalau yang Graves' disease itu juga sama, sebenarnya dia juga antibody, autoimun juga. Tapi dia tuh ada imunoglobulin antibody yang nggak normal, yang IgG, itu dia nempel sama reseptor TSH. Jadi dia terus-terusan menstimulasi untuk produksi tiroid, makanya jadi hipertiroid. Intinya gitu. Next, parathyroid gland. Untuk parathyroid gland sendiri, dia kan 4 ya, 4 di belakang, kecil-kecil, belakangnya tiroid. Ya, jadi di posterior dari thyroid gland. Sebenarnya dia cuma selnya muda ya, yang ini kan tiroid kan? Kalian bisa lihat, ini tiroid, ini tiroid. Ya, kalian bisa lihat di sini ada koloid, ada follicle, ya gitu kan bentukannya. Tapi ini beda jaringan. Ini paratiroid. Ya, yang merah-merah ini namanya occipil cell. Selnya cuma dua. Ada principal chief cell dan juga occipil. Kalau yang principal itu yang menghasilkan PTH. Jadi PTH ini yang naikin kadar Ca darah. Ya. Sedangkan kalau misalnya yang kalsitonin, dia itu yang nurunin Ca. Gitu. Jangan kebalik. Katanya agak lebih pucat, agak asidopil, tapi yang lebih asidopil, lebih merah itu yang oksipil. Tapi oksipil ini nggak tahu fungsinya apa, pokoknya ada aja di situ. Ya, kalian bisa lihat kan bedanya. Ya, sekarang kita ke adrenal gland atau suprarenal. Jadi letaknya kan di atas ginjal. Kalau yang kiri bentuknya kayak bulan sabit, semi lunar ya. Kalau yang kanan bentuknya lebih kayak triangle atau piramid gitu ya. Intinya itu yang biasanya ditanya dan kalau di anatomi keluar. Dua bagian, korteks dan medula. Jadi korteks itu yang paling luar, medula itu yang lebih dalam. Kalau misalnya korteks, dia nanti dibagi lagi jadi tiga. Sedangkan medula itu dia hanya menghasilkan katekolamin atau norepinefrin dan epinefrin. Jadi dia tuh berhubungan dengan sympathetic nervous system. Karena memang secara embriologi mereka itu beda. Kalau yang uh, si medula itu memang dia berasal dari sel-sel saraf gitu. Makanya dia menghasilkan katekolamin atau ya norepinefrin, epinefrin yang lebih ke kerjanya itu ke sympathetic nervous system gitu. Makanya beda. Sekarang kita bahas dulu tentang korteks. Kan tadi aku udah bilang ya, kalau misalnya kayak kortisol, itu dia juga masuk ke hormon steroid. Selain dengan kayak estrogen, androgen lain, terus kayak misalnya testosteron, itu juga steroid kan. Jadi kalau steroid intraseluler reseptornya. Dan dia tuh ada 3 zona. Glomerulosa, fasciculata, dan reticularis. Oke? Hasil yang dihasilkan produknya beda-beda. Kalau misalnya yang glomerulosa, dia menghasilkan aldosteron. Kalau fasciculata, dia menghasilkan kortisol atau glukokortikoid gitu ya. Kalau yang ini uh, mineralocorticoid, I forgot. Pokoknya intinya nanti kita lihat, pokoknya ada mineralo. Terus yang reticularis itu dia akan lebih berwarna. Itu yang ngasilin androgen, apa? Dea, dea. Dea, guys. Salah tulis. Nah. Ini lebih pucat. Kenapa? Karena dia punya spongiosid atau kayak semacam lipid droplet gitu. Jadi ya lipid droplet. Sedangkan kalau yang ini karena dia yang paling luar, dia deket sama kapsul. Jadi dia akan ada kayak kapsul yang masuk gitu loh. Jadi kayak dia punya batas-batas gitu, punya apa ya? Septa. Nah, lihat ini nih punya septa nih, kan? Karena kapsulnya masuk gitu. Dan dia tuh akan jauh
lebih rounded, oval, kolumnar atau piramid selnya bentuknya, agak piramid gigit gitu. Kemudian juga agak kecil gitu. Dan dipisahkan oleh beberapa fibrous fabriculae. Jadi kayak ada septa-septanya gitu. Ada apa ya, pembatasnya gitu loh. Dan sekresi aldosteron. Aldosteron itu meningkatkan absorpsi Na dan membuang potasium. Oke. Kalau misalnya Na-nya diabsorpsi, airnya juga ikut masuk. Intinya sih gitu ya. Kalau zona fasciculata, dia itu bentuknya lebih kolumnar atau silindris ya. Bentuknya kayak cord of cell atau kayak sel yang berbaris-baris gitu loh. Kalau aku bisa bilang ya. Kemudian nanti ada fine strand atau of collagen fiber. Jadi kalian bisa lihat kan di sini kayak ada collagen fibernya yang misalnya dikit, tapi yang khas ya ini spongiosine atau lipid droplet. Biasanya sih ditanya. Biasanya di histologi bisa ditanya. Kemudian juga ada glukokortikoid yang dihasilkan seperti kortisol. Nah, ini zona retikularis yang paling berpigmen, yang paling gelap ya. Karena dia kurang lipid droplet dan lebih banyak sitoplasma. Jadi, eh, dia tuh sekresi androgen. Dia nanti kalau misalnya kebanyakan lebih kelihatan ke cewek. Jadi makanya ada kayak hirsutism. Jadi kayak eh, cewek tapi punya kumis, contohnya kayak gitu. Tapi kalau di cowok biasanya enggak. Jadi dia ini untuk secondary sex character of cowok. Jadi masculine. Kemudian ini yang medula. Kita udah masuk ke medula ya. Tadi aku bilang kan medula sendiri itu kan ya dari saraf kan. Jadi untuk yang ngasilin si katekolamin atau norepinefrin itu ya clomiphene cell. Terus juga ada ganglion cell atau akson. Karena ya aku bilang tadi kan dari sel saraf gitu ya. Sekresi katekolamin. Lebih banyak norepinefrinnya. Ini sama. Jadi norepinefrin dan noradrenalin sama sih ya guys. Nama lain aja. Udah selesai. Thank you.